Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu guys. Selamat pagi menjelang siang ya. Gimana kabarnya? Dunia perburungan gimana kabarnya? Guys, masih di kampung ini. Masih di kampung. Yo, ini kita. Kalau hidup gak usah dibikin rumit. Gak usah dibikin rumit lah. Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat. Walaupun kamu itu istilahnya banyak kekurangan, seenggaknya kamu itu bisa memberikan hal-hal yang positif, yang bermanfaat untuk orang lain. Begitu tipsku guys. Jadi apa ya? Hidup itu ada gunanya. Hidup itu ada gunanya. Tas-tasanku itu kemana ya? Wah. Jadi hidup itu ada gunanya guys, ya kan? Pokoknya biarin lah orang mau mengatakan apa, ya kan? Seenggaknya kita itu ya berusaha memberikan yang terbaik gitu. Selalu mendengarkan kritik dan saran teman-teman ataupun orang-orang di sekitar kita, itu penting. Jadi menerima masukan, jangan maunya menang sendiri kayak gitu. Legowo, jadi orang itu yang legowo, ya enggak? Hari ini aku nggak kerja bakti, dari kemarin itu soalnya kerja bakti, kumpul-kumpul sama teman-teman, ya kan? Kerja bakti bikin musola di dekat rumah sih, nggak jauh. Hari ini aku libur dulu lah, agak lelah ya. Oke, nih saya mau sharing-sharing lagi tentang tips apa ya? Tips cucak hijau non buah yang sering saya singgung di live ya. Jadi buat teman-teman yang pengen main cucak hijau full power karena requestnya banyak jadi tak bikinkan konten itu. Aku tuh nggak pelit kalau soal apa namanya, ilmu ya, ilmu pengetahuan ataupun pengalaman lah. Kalau ilmu tuh kayaknya sok pinter banget ya guys ya, sok pinter banget kayaknya. Pengalaman aja, sharing tentang pengalaman. Kalau ilmu itu kayaknya wah, Mas Yo ini kayak sok pinter gitu. Aduh, serba salah kalau hidup di dunia maya itu, serba salah. Karena apa ya, salah ngomong udah apa namanya, udah banyak yang ngeritik. Sebenarnya kadang itu ya kita itu kayak apa ya, ya sebenarnya cuma salah ngucap lah kayak gitu. Gini teman-teman, jadi ini kan cuaca nih mulai musim hujan, ya kan? Disiapkan burung-burungnya, kondisinya ya kan, sebisa mungkin untuk durasi mandi. Untuk durasi mandi ya kan, yang burung-burung cucak hijau yang istilahnya rawatannya mandi jemur, ayo hati-hati. Kalau cuaca nggak mendukung, hati-hati ya teman-teman. Karena gini, cenderung pemain burung cucak hijau yang main mandi jemur ataupun jemur mandi, dia itu kayak apa ya, jadi kayak yang kalau semuanya nih cuaca mendung nih ya kan, apa panas nih umpamanya panas, dia itu cenderung mandikan burung dan berharap ada panas untuk penyemuran. Ternyata enggak ada panas. Nah ini yang makanya saya bilang itu, kalau
burung-burung yang udah jalan lapangan, burung-burung udah jalan lapangan, mandinya itu jangan terlalu pagi. Jangan terlalu pagi, cenderung ke mending jemur. Karena apa? Kalau burung udah kena mandi, ya kan, terus jemurnya itu istilahnya nggak tuntas ataupun setengah kopling, itu rawan banget nyisir bulu. Jadi kayak kulitnya itu nyisik kayak gitu ya. Buat teman-teman lebih baik keluarnya itu agak siang gitu. Ini kalau durasi terlalu panjang nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, jangan di skip toh. Kalau di skip itu sayang aku bikin konten panjang-panjang. Jadi gitu ya. Kalau main burung cucak hijau itu yang main mandi jemur, kalau memang tidak ada panas ataupun cuaca lagi nggak mendukung, lebih baik nggak mandi teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh dimandikan, cuman setelah mandi nggak usah dijemur lagi. Dan nanti mungkin ada pertanyaan ya, karena galau kan, hati galau. Ada pertanyaan lah, kalau nggak dijemur lagi nanti ngembung. No, nggak ngembung. Nggak ngembung kalau burung-burungnya udah jalan lapangan itu nggak ngembung, asal jemurnya itu nggak tanggung. Maksudnya nggak tanggung itu jangan terlalu sebentar kayak gitu. Jadi burung itu kalau mau main jemur itu jemur kencang sekalian. Kalau enggak ya nggak usah dijemur. Jadi kesimpulannya gimana teman-teman? Kesimpulan yang main mandi jemur ya, buat cucak hijau yang perawatannya mandi jemur itu mandi jemur, mohon maaf tak balik-balik lah gitu ya. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah kita cenderung mengoptimalkan perawatan burung itu mengutamakan jemur daripada mandi, kayak gitu kesimpulannya. Tapi berbalik 360 derajat, kita mengutamakan mandi daripada jemur. Pasti bingung. Nah, nih kesimpulannya. Ketika kita udah jemur burung, ya kan, kalau udah terus mandi, ini yang rawatan jemur dulu baru mandi, ya kan, terus jemur lagi, kita berharap panas yang berlebih ya, untuk memastikan burung itu tuntas untuk didis bulu dan bulunya itu pastikan kering. Karena kalau burung udah kena jemur, mandi, jemur lagi itu wajib ya, kesimpulannya itu wajib bener-bener kering. Tapi kalau burung yang main jemur terus mandi, kalau memang dirasa nggak ada matahari yang istilahnya panas ataupun penjemurannya dirasa tidak tuntas, lebih baik nggak usah jemur lagi. Itulah kesimpulannya. Jadi biar adem kayak gitu. Nanti bermasalah nggak bermasalah, nggak mungkin toh setiap hari cuaca begini terus. Allah itu paha tahu, ya kan, lebih tahu kebutuhan kita daripada kemauan kita. Gitu guys, jelas ya. Nih buat yang rawatan mandi jemur biar nggak galau, karena cuacanya kurang kondusif ya. Kalau baik sih cuma cuaca itu baik lah, tergantung amal perbuatan semua itu. Kabur tua itu nyata. Gitu guys. Semalam aku nyari jangkrik, kebetulan ngonten sama temen ya kan, ya alhamdulillah jadi ketemu konco lawas, temen lama gitu, bukan temen lama sih, temen waktu kecil kayak gitu. Next, ini saya double ya, untuk apa ya namanya, isinya itu saya double. Pokoknya yang nonton nggak full ya, topik utama mungkin saya selipin di tengah ataupun di akhir. Jadi saya mau sharing tentang perawatan burung yang non buah, untuk khususnya cucak hijau ya, khususnya cucak hijau yang kita bahas. Nah, untuk jenggot kapas tembak bisa nggak bisa, tapi nanti, karena kalau burung kayak gitu, kayak cucak jenggot
pas tembak itu kan cenderung untuk masteran ya, yang penting dapat gacornya. Tapi kalau kayak cucak hijau kan memang rata-rata buat kontes ataupun ke lapangan ya. Jadi yang pertama, siapkan burung, lihat kondisi burung tersebut fit, pastikan sehat ya. Yang pertama dikontrol kebersihan kandang, dikontrol, terus pemberian air minum ya kan, jangan terlalu banyak, usahakan itu cukup untuk 1 hari ataupun lebih sedikit tidak masalah. Karena apa? Di situ nanti menentukan suara juga, karena kalau air minumnya kotor itu suaranya jadi serak mungkin ya, ataupun jaga-jagalah daripada mengobati. Lebih baik sedia payung sebelum hujan teman-teman. Nah, jadi rawatannya bagaimana? Karena yang kita bahas itu rawatan. Untuk yang cucak hijau main non buah emang bisa. Apa yang enggak bisa, ya kan? Kata siapa? Makanya kalau ada yang mengatakan kita itu harus ngikutin burung, enggak bisa. Versi saya enggak bisa kita ngikutin burung. Burung itu ngikutin kita selama perawatannya itu baik, benar, ya kan? Ya selama itu enggak ada masalah. Kayak gitu. Jadi rawatannya itu gimana Om? Rawatannya itu mandi pagi kerodong, mandi sore kerodong. Jadi 2 kali mandi 1 hari. Kayak gitu. Keluarkan, kasih jangkrik kenyang, mandi kerodong nanti siang kalau sempet. Untuk awal kalau sempat ya, itu berikan EF lagi kenyang, jangkrik kenyang lagi, kerodong lagi. Nanti sore, ketika sore jadi dikeluarkan kayak pagi, keluarkan kasih jangkrik kenyang atau keluarkan dulu ya kan, angin-angin lah atau sembari ngopi. Kalau angin-angin itu penting nggak penting ya, yang penting itu sesempat kita aja teman-teman. Mau pagi sempatnya angin-anginnya itu pagi atau ngembul lah bahasanya seperti itu, ataupun malam hari sembari nonton live saya, silahkan dikeluarkan. Nah setelah itu berikan extra fooding di pagi hari ataupun sore wajib mandi ya teman-teman. Tapi kalau hari H itu pagi nggak usah mandi, jadi siang sebelum berangkat dimandikan. Versinya kayak apa, maksudnya urutannya kayak gitu ya. Urutannya itu pagi, ini ngomong hari H, pagi dikeluarkan kasih jangkrik rodong ya. Nah nanti siang hari itu dikeluarkan kasih jangkrik, mandikan. Posisi gini biar nggak ribet ataupun bolak-balik. Ketika mandi siang di hari H itu ya, ketika mandi siang di hari H itu, jadi ketika kita masukkan burung ke keramba memandikan, nah itu waktunya kita sekalian bersihin kandang burung kayak gitu teman-teman. Jelas ya? Jadi biar nggak 2 kali kerja, nanti di pedok ataupun di lapangan dibersihin lagi, kan ribet teman-teman. Usahakan itu steril, bersih, dan pastikan karpet itu kering, karena itu penting teman-teman. Kalau kering itu selain jadi burung itu jadi bisa menjaga suhu tubuhnya kayak gitu. Om kenapa, mungkin ada pertanyaan, Om kenapa kok dikasih full? Nah kenapa ya? Ya biar powernya itu plus. Terus pemberian kroto dikasih nggak Om? Untuk pemberian kroto nanti aja, bertahap. Kenapa saya bilang bertahap? Jalankan dulu, lakukan dulu sistem seperti ini, nanti efek di lapangan itu kekurangannya apa kayak gitu. Pengen saya itu nggak instan berurut, tapi teman-teman tuh jadi apa ya, jadi kayak ngerti, oh ini tuh burung yang full jangkrik itu seperti ini, settingan di lapangan juga pakai jangkrik ya, ataupun dari rumah non jangkrik dulu, dari rumah aja di pedok itu nggak usah kasih jangkrik. Di lapangnya setut nggak Om? Nanti di atas lihat dulu di atas. Nah manfaatnya apa nanti biar kepo dulu. Nanti kalau saya langsung share di sini ya teman-teman senengannya itu narik garis lurus. Istilahnya kalau anak tangga itu langsung lompat ke atas sih, nggak mau 1 tangga 2 tangga kayak gitu. Senangnya tuh begitu. Nanti kalau meleduk aja baru Om burung saya ini gembung Om.
Nah, pasca lomba ini ya di hari H udah main, hasilnya seperti apapun itu, pasca lomba mandi enggak? Mandi, rawatan pekerja, kayak rawatan pekerja, sore pasca lomba mandi. Kayak gitu. Enggak, karena apa saya bilang mandi? Karena ini jangkriknya itu banyak. Jangkriknya itu banyak, Pak. Kalau nggak mandi, nanti dia kayak cenderung apa ya, karena gini, kalau burung main extra fooding kenceng itu powernya itu benar-benar dapat, tenaganya itu benar-benar dapat, Pak, kalau dalam tanda kutip dimandikan, karena dia cenderung ke istirahat kayak gitu. Jadi powernya nanti dapat, terus jedanya juga rapet lah. Sama satu lagi ini nanti gaya mainnya nggak hiper ya. Kalau hiper itu pakai kroto nanti di lapangnya. Nantilah, jangan pakai kroto dulu, jangkrik dulu, nanti langsung bablas-bablas pada pakai kroto terus mainnya hiper rapet. Wah, bubarin gantangan seneng aja. Nanti kalau dibuang atau diusir atau dieliminasi aja ngedumel sendiri kayak gitu, seneng aja tuh teman-teman. Sabar, saya mau tanya, seberapa banyak penonton ataupun subscriber saya, ya kan, yang kebanyakan nggak komentar itu, mungkin mereka berhasil, tapi yang kebanyakan komentar mungkin ya tanda kutip nontonnya separuh-separuh, di skip jujur, ayo jujur, berani jujur itu luar biasa. Berani jujur Anda luar biasa, Pak, karena orang jujur itu wah sulit dicari. Kepercayaan itu mahal sekali. Kayak gitu. Yang penting ini gini, kuncinya itu kalau kita melakukan suatu apapun itu, yang penting itu ya jujur, terus jangan pelit ilmu, ya kan, terus jaga kepercayaan, itu yang utama, itu kunci utama, Pak. Masalah nanti sukses nggak sukses itu ya Gusti Allah yang menentukan, kayak gitu. Yang penting kita berdoa, ikhtiar, berusaha, kayak gitu. Kalau saya pribadi mendoakan itu ya buat teman-teman yang nonton channel YouTube saya itu semoga sukses, semoga bisa, ya kan, seenggaknya sedikit banyak itu. Jujur pribadi saya itu ingin membantu lah. Mungkin sekarang ini kan banyak orang nganggur ataupun kehilangan pekerjaan, mencari uang sulit ya, dengan mungkin memoles burung, ya kan, bisa membantu sedikit banyak lah perekonomian teman-teman kayak gitu. Ya saya cuma bisanya ya membantu seperti itu, kayak berbagi solusi lah, gendu-gendu rasa kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada unsur istilahnya menjerumuskan. Kalau ada yang mengatakan atau berpikir wah Mas Rio itu menjerumuskan, waduh, dari sudut pandang mana saya menjerumuskan, kayak gitu teman-teman. Ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Dan juga apa ya, saya itu seneng kalau dikritik, saran itu seneng. Ungkapkan aja unek-unek jenengan semua, teman-teman semua, aku lebih seneng. Karena apa, itu motivasi buat saya. Mau jelek mau buruk silahkan, nggak apa-apa, saya itu welcome orangnya kok, seneng. Karena itu ya apa namanya, motivasi buat saya pribadi, itu motivasi. Nggak ada rasa kayak sakit hati ataupun apa kalau saya itu, karena udah nggak punya hati. Udah rungkat saya itu, aduh, gagal bangun tresno judulnya. Aduh, oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi untuk yang non buah ini, saya sarankan untuk yang teman-teman yang udah nyimak YouTube, channel YouTube saya, dan kondisi burungnya itu ruwet, semrawut, dan nggak jelas, intinya itu belum membuahkan hasil dari mungkin nyimak dari beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan lalu,
ataupun teman-teman yang memang istilahnya udah habis bodrek satu karung kayak gitu ya, silahkan dicoba. Tapi kalau yang udah stabil, saran saya kalau mau nyoba pakai rawatan ini, pakailah burung baru. Karena apa? Kalau udah jalan lapangan digonta-ganti nanti malah pusing, Mbak. Malah pusing. Tapi ya terserah sih, saya hanya menyarankan kayak gitu. Oke, jelas ya teman-teman. Sementara gitu dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa ngopi biar tenang, sarapan biar nggak semaput. Jangan lupa ngerokok biar nggak pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.